dari bagian tesis saya. Jadi ini mungkin seperti bab 2 ya, tetapi untuk introduction-nya tentunya di bab 1. Judulnya ini untuk lebih jelasnya yaitu tentang pengecualian prinsip rahasia bank yang lebih spesifik pada keadilan hukum terhadap keterbukaan finansial dalam masalah perpajakan. Jadi teman-teman di sini saya membagi ada beberapa ya timeline-nya, tapi mungkin akan lebih longgar aja. Tentunya nanti ada Bu Sister ya sebagai moderatornya. Jadi sebelumnya untuk mengawali dari apa sih sebenarnya prinsip rahasia bank ini, semuanya teman-teman di sini pasti memiliki akun bank ya, nomor rekening lah. Pasti nggak ada yang nggak punya kan di sini. Nggak mungkin kan, karena kan gajinya aja payroll-nya itu transfernya lewat akun bank masing-masing ya. Kalau untuk UMY kan BMT harus punya untuk SKP. Nah, itu juga akun bank kan. Itu juga BMT pun melaksanakan prinsip rahasia bank. Jadi ketika kita mengikatkan diri ya, kalau dalam bahasa hukum itu mempunyai perjanjian dengan bank, saya sebagai nasabah bank, teman-teman sebagai nasabah bank atau customer bank, secara otomatis itu memiliki hak yang namanya privacy. Semua data nasabah itu wajib untuk dilindungi oleh bank sebagai pihak yang kita percayai untuk menyimpan uang kita, untuk menyimpan data-data kita, nama, asal, lahir, tanggal lahir, bagaimana transaksi rekening kita, mau transfer di mana, dapat transfer ke siapa, dapat transfer dari mana, mau transfer ke siapa, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan awalnya sejarahnya itu adalah suatu kebiasaan. Jadi tentunya Eropa itu kan peradaban yang sudah sangat tua sekali ya dibandingkan dengan Asia. Khususnya mungkin kalau Cina iya ya sudah tua, tetapi kalau untuk yang hubungan antar negara, karena di Eropa itu terdiri dari negara-negara kecil yang sangat berdekatan dan mereka lebih dinamis permasalahannya. Perkembangan dari prinsip rahasia bank ini memang lebih maju di Eropa ini. Jadi terus terang ketika saya belajar prinsip bank ini, saya sebenarnya baru tahu di S3 ini ya. Di sebelumnya sih saya sering mendengar, tapi karena saya ada basicnya itu hukum pajak, ini lebih jadi cross knowledge ke hukum perbankan. Kalau hukum perbankan mungkin Mas Anas ya, kayaknya dia ada nggak nih? Dia lebih mengerti mungkin karena dia masuk ke hukum bisnis, hukum dagang. Sedangkan saya hukum pajak itu benar-benar belajar dari nol untuk ini. Jadi saya juga merasa selain itu saya belajar dari nol hukum bank perbankan khususnya dalam prinsip rahasia bank itu. Yang kedua adalah saya merasa bahwa Indonesia itu sudah ketinggalan 30 atau 50 tahun yang ke depan, ke belakang gitu loh. Jadi bayangkanlah saya harus menyesuaikan pengetahuan profesor saya karena ketertinggalan bahasa Indonesia. Saya merasa seperti itu sih. Nah, balik ke materi ini, intinya adalah suatu yang kita miliki sebagai nasabah bank itu harus merupakan selain kewajiban dari bank untuk disimpan, dijaga, itu adalah hak kita, hak sebagai nasabah bank. Dia tidak boleh dibocorkan ke siapa saja, ya. Jadi antara bank dengan nasabah bank itu adalah pihak pertama dan pihak kedua. Di antara pihak ketiga itu pada dasarnya secara natural itu secara alamiah ya tidak boleh untuk mengetahui segala sesuatunya. Nah, yang namanya ilmu sosial itu kan sangat banyak yang namanya pengecualian ya.
fleksibilitasnya di situ banyak. Nah, khususnya juga dengan prinsip rahasia bank ini. Jadi prinsip rahasia bank itu dikecualikan, pihak ketiga itu diperbolehkan mendapatkan informasi nasabah bank apabila untuk kepentingan terorisme, money laundry, penghindaran pajak ataupun pelanggaran pajak, dan yang terakhir adalah transfer pricing, seperti itu. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk membahas lebih spesifik karena saya yaitu bidangnya hukum pajak. Kalau di profesor saya itu kebetulan di UAB itu hukum keuangan dan perpajakan. Jadi beliau sangat menguasai, sangat memahami tentang keuangan dan pajak itu sangat inline sekali. Sedangkan kalau di Indonesia hukum pajak itu belum sangat familiar, baru UI saja dan UGM, dan UGM itu tidak sebesar dari UI gitu ya. Jadi kalau di UMY pun saya masih masuk ke HAN, hukum administrasi negara, sedangkan di UGM itu dia sudah berdiri sendiri hukum pajak ini. Jadi hukum pajak itu memang termasuk yang sangat baru di Indonesia. Profesor saya pun heran, kamu ngapain dari Indonesia kok mau belajar pajak? Biasanya orang tuh belajar hukum pidana, perdata, ngapain kamu jauh-jauh kok hukum pajak, seperti itu. Semoga profesor saya tidak gelo ya, dapat saya ini. Dan selanjutnya, nah, prinsip bahasa bank ini mengapa sangat mengglobal? Karena di zaman globalisasi ini, teman-teman juga merasakan pasti ya, karena kita sekolah di luar negeri, bahwa perputaran uang itu sangat mudah sekali untuk dilakukan. Transfer tinggal pencet HP, langsung berpindah ke nomor rekening dari satu negara ke negara yang lain. Kayaknya saya pernah menanyakan ini waktu Mbak Faiza ya, presentasinya temanya Mbak Faiza itu, Mbak Faiza, karena saya sedikit tahu dari bagian kecil tesis saya ini. Nah, terus selanjutnya, selain itu juga ada capital flow. Selain masalah globalisasi ini, capital flow, perpindahan modal dari satu negara ke negara yang lain itu pada zaman sekarang itu sangat mudah sekali, selain karena teknologi juga dari negara satu dengan negara yang lain itu, mereka itu berusaha untuk mendapatkan keuntungan pemasukan negara dari modal, tentu saja ya, dari modal yang ditanamkan, dari modal yang disimpan ke mana, ke negaranya masing-masing. Contoh nyata di sini yaitu Swiss ya. Mungkin Pak Asdi yang dulu S2-nya di Swiss bisa menambahkan, karena beliau juga kan ekonomi ya, atau Mbak Ida juga ya, karena untuk rahasia bank di Swiss itu sebelumnya, mungkin sekarang juga fleksibel, tapi sefleksibelnya Swiss itu dia masih lebih ketat daripada negara-negara yang lain. Itu karena Swiss itu dia kaya dari penanaman modal penduduk-penduduk negara-negara lain yang menyimpan uangnya di Swiss itu sendiri. Jadi pengelolaan uang di Swiss itu benar-benar bahkan sangat kaku dan ketat sekali. Ini ada hubungannya ketika zaman Jerman Nazi perang ya, mereka memindahkan hartanya ke Swiss ini. Nah, terus karena adanya latar belakang di slide ini, globalization, capital flow, new modern technology, itu membuat bahwa ada beberapa organisasi di dunia yang menentang adanya prinsip rahasia bank ini. Karena apa? Yaitu dengan dijaganya rahasia-rahasia nasabah bank ini, memberikan kesulitan, memberikan kendala kepada negara untuk mencari, contohnya Indonesia ya. Indonesia itu kalau kita banyak orang-orang kaya itu menempatkan modal uangnya itu di Singapura. Kalau negara Singapura itu sangat rigid sekali, sangat kaku sekali menerapkan prinsip rahasia banknya, sedangkan kita ini butuh nih
ini uang ini pada lari kemana? Nggak bisa dipajekin gitu, karena posisi nasabah bank itu juga sebagai wajib pajak. Karena kita mau negara Indonesia itu, pemerintah Indonesia itu mempunyai kendala untuk menarik, memungut pajak warga negaranya karena uangnya disimpan di luar negeri, dia memerlukan kelonggaran dari prinsip rahasia bank ini. Nah, sehingga kenapa kok against, kenapa kok melawan prinsip rahasia bank ini? Yaitu karena kejahatan-kejahatan perekonomian dunia yang mempersulit pemecahannya, terorisme. Misalnya kalau misalnya dia diberikan suatu yang mendapatkan informasi sama harganya dengan harga, maka terorisme itu tidak bisa dapat dilacak. Dananya dari mana? Sumbernya dari mana? Seperti itu. Turki aja lagi lah. Pajak. Nah, ini kalau di Eropa, di Uni Eropa sendiri itu dia sudah memiliki bagaimana caranya untuk bekerja sama. Jadi jalan keluarnya itu tanpa merugikan si nasabah dan sekaligus berposisi sebagai wajib pajak, dengan bisa memberikan solusi tetap memberikan pengecualian-pengecualian ini tetap bisa berjalan. Money laundering-nya itu tetap kejahatan itu bisa diberantas, tetapi seterusnya tetap bisa ditegakkan itu seperti apa. Dan OECD juga, ya. OECD ini organisasi yang sangat concern sekali terhadap bagaimana melahirkan kebijakan perekonomian yang menguntungkan bagi negara-negara. Tapi untuk sepanjang negara berkembang seperti Indonesia, tentunya masih didukung oleh yang namanya PBB, United Nations di sini. Nah, Rubric Agreement ini adalah produk dari Swiss. Ya, kalau Swiss ini, tapi ini udah nggak ada ya. Tapi ini contoh, menurut saya contoh yang patut sangat diacungi jempol. Kenapa? Karena dia, oke, kamu penduduk negara kamu Indonesia, memang ada yang menyimpan uang di sini, ya seperti itu. Kamu butuh data apa? Jadi data apa yang diminta Indonesia itu dia bisa memberikan, tetapi sebatas tidak melanggar hak privacy right-nya si nasabah bank ini. Jadi Swiss ini di Rubric Agreement ini dia mau lelah gitu ya, capek-capek untuk memberikan transfer data itu tanpa secara tidak langsung, baik langsung atau tidak langsung, merugikan si nasabah banknya, si bank di Swiss ini dan wajib pajak dari negara lain itu, seperti itu. Kalau FATCA ini dia memaksa ya, kalau kamu nggak mau memberikan informasi, berarti dipotong pajak sekian persen gitu. Jadi kalau Amerika ini dia cenderung memaksakan dan memberikan hukuman istilahnya ya, konsekuensi kepada warga negaranya ataupun perusahaan warga negaranya, perusahaan Amerika yang didirikan di negara-negara yang lain. Jadi banyak sekali organisasi di dunia ini yang berusaha untuk bisa melacak kekayaan negaranya itu untuk bisa dipajaki gitu loh. Karena pajak ini adalah sumber dari pemasukan negara yang benar-benar menjanjikan. Nah, selanjutnya, jadi di sini saya membawa teman-teman itu sebenarnya apa sih yang menjadi pertanyaan dari presentasi saya sekarang ini. Jadi karena ada OECD tadi yang saya sebutkan, dia tuh setiap tahun memberikan laporan dari negara-negara. Ya tentunya dia adalah negara-negara maju ya, Amerika, Jerman, British, kayak gitu. Melaporkan bahwa wah ini kita ini dalam
situasi yang gawat, khususnya yaitu tentang harmful tax competition. Jadi satu negara dengan negara lain itu saling bersaing untuk memberikan pajak. Bersaingnya seperti apa? Negara satu dengan negara yang lain itu saling memberikan pajak yang rendah. Jadi biar orang itu menyimpan uangnya itu mereka tertarik. Ini loh, kamu kalau nyimpan uang di sini tuh kamu pajaknya nggak tinggi. Simpan aja uang kamu di sini. Kayak gitu. Nah, karena adanya persaingan ini, yang dirugikan siapa? Ya negara Indonesia, negara-negara yang berkembang. Negara-negara yang warga negaranya sendiri nggak mau nyimpan uang di negaranya sendiri gitu. Nah, akhirnya di sini menjadi pertanyaan, apakah prinsip rahasia bank itu sudah berakhir dengan adanya keadaan globalisasi, capital flow, teknologi yang modern seperti ini. Nah, kalau misalnya udah habis, nggak ada prinsip rahasia bank itu, hak asasi nasabah bank untuk mendapatkan KFIS itu kemana? Kayak gitu pertanyaannya. Jadi, terus kalau dia nggak ada hak asasinya, si nasabah bank itu nggak ada, keadilan hukumnya itu untuk bayar pajak itu kemana? Bagaimana kita harus mendapatkan keadilan itu lagi? Karena KFIS itu kan kayak aurat ya, kok bisa dengan seenaknya dilihat siapa aja. Loh, saya diperlakukan nggak adil gitu loh. Terus gimana keadilan ini saya bisa dapatkan? Pada dasarnya si OECD ini itu sudah mengatur kewajiban dasar dari wajib pajak dan hak dasar dari wajib pajak kayak gitu. Nah, di sini yang berwarna merah saya memberikan headline, memberikan tekanan bahwa si wajib pajak ini dia mempunyai hak untuk clear dan juga dia mempunyai hak untuk dijaga kerahasiaannya seperti itu. Terus walaupun si OECD ini sudah memberikan gambaran teori bagaimana caranya mengimbangi antara kewajiban si wajib pajak dengan hak si wajib pajak, itu belum dirasakan adil karena dengan adanya keadaan telah berakhirnya prinsip rahasia bank di sini. Menurut saya, ya, kesimpulan dari yang dapat saya ambil di sini yaitu perlu adanya suatu keadilan yang secara menyeluruh yang mengatur khususnya mengenai keterbukaan keuangan ini karena kepentingan pajak khususnya ya. Karena beberapa kepentingan yang bisa dilihat di sini yaitu dari pengecualian di slide yang keempat ini. Tapi khusus untuk pajak, karena kalau pajak itu kan berarti memberikan posisi double ya pada nasabah bank itu sendiri. Satu pihak dia sebagai nasabah bank, dan pihak dia juga sebagai wajib pajak, gitu. Jadi bagaimana bisa mengimbangi bagaimana si nasabah bank ini dia tetap terpenuhi haknya untuk mendapatkan confidentiality-nya, tetap konfidensial, tetapi dia juga bisa menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak tanpa merugikan negaranya. Jadi kalau misalnya ada keadilan di sini ya ada namanya limit-limit yang bisa diakses dan tidak bisa diakses, objek materinya, dan siapa yang boleh mengakses dan siapa yang tidak boleh mengakses, dan juga untuk kepentingan apa, tujuannya itu apa. Jadi keadilannya itu yang masih saya temukan sampai dengan pada saat ini, itu
itu adalah limit-limit itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ya, mengikatkan diri ketika buka rekening di awal dengan bank. Selain itu tadi ya poin-poinnya di mana keadilan itu bisa didapat, yaitu ketika kita telah memberikan konsen kita, persetujuan kita bahwa oke, data saya atas kepentingan publik, karena pajak itu adalah kepentingan umum ya. Nggak apa-apa kalau mau diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kita di Indonesia DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak, untuk kemaslahatan umat misalnya. Oh ini nih perlu dicek nih, apakah dia ini mungkin jangan-jangan penadah money laundry atau mungkin ada terorisme, jangan-jangan ini dari sini nih uangnya, kita harus lihat kamu transfer kemana, dari mana kamu dapat transferan ini. Nah seperti itu. Waktunya apakah masih banyak Bu Cesar? Masih Mbak Putri, Mbak Putri 30 menit, berarti sampai jam 2.40. 8 menit lagi, Mbak. Oh, 8 menit lagi itu berarti presentasi aja 30 menit toh? Oke. 8 menit. Nanti sebelum ya tinggal 8 menit. Kalau sudah juga enggak apa-apa, Mbak. Sudah aja ya kayaknya ya. Iya, kalau sudah cukup bisa tanya jawab nanti. Langsung tanya jawab aja Bu Cesar. Oke. Oke, terima kasih Mbak Putri, menarik sekali nih ilmu baru gitu. Mungkin dari peserta ada yang menanyakan terkait keadilan hukum terhadap keterbukaan finansial terkait masalah perpajakan ini, monggo dipersilahkan. Belum ada, Nje. Mungkin saya mau bertanya Mbak Putri, tapi mungkin pertanyaannya simpel karena saya kurang paham terkait hal ini gitu, Nje. Cuman saya jadi berpikir, berarti ketika kita membuka akun bank itu, secara langsung kita menyerahkan data kita gitu untuk dipakai, untuk boleh didisklosur pihak bank jika ada pihak-pihak yang membutuhkan, asalkan pihak itu secara legal diakui pemerintah. Seperti itu atau bagaimana Mbak Putri? Karena saya mungkin agak tadi kurang perhatikan karena juga ngurusin ini si kecil. Monggo Mbak, atau gimana? Terima kasih Bu Cesar sudah meramaikan suasana. Ya, jadi kalau di Indonesia konsennya itu waktu kita tanda tangan pembukaan rekening itu ya perlu dilihat ya. Jadi saya membaca ada jurnal yang mengatakan bahwa ya ini perlu ada konsen dari si nasabah bank ini gitu. Kayaknya saya perlu melakukan penelitian lagi bahwa apakah benar di Indonesia sudah dilakukan seperti itu. Tapi kalau yang namanya untuk kepentingan umum, mau nggak mau kita sebagai warga negara yang baik, ya kita sudah pasrah-pasrah aja sama negara itu untuk dicek tanpa adanya konsen dari kita. Karena kenapa kok ada pertanyaan telah berakhirnya prinsip bank sekresi ini, prinsip rahasia bank ini, karena alasannya itu kepentingan umum itu, kepentingan negara itu harus di atas dari kepentingan pribadi. Gitu. Jadi kalau misalnya konsen itu menurut saya ya sebatas bahwa berusaha untuk mengimbangi, tidak menindas adanya privasinya dia, hak asasinya dia. Jadi right to privacy-nya di sini itu, right to confidentiality-nya itu yang menjadi permasalahan lagi adalah itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Itu kan hak asasi manusia kalau di UUD kita kan masih sebatas yang mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak, mengungkapkan
pikiran, pendapat kayak gitu ya. Tapi kalau di Eropa ini mengakses informasi atau apa namanya privacy itu masuk ke dalam hak asasi manusia. Gitu. Jadi untuk lebih jelasnya ada atau tidak adanya konsen di awal ketika kita buka rekening itu pun sebenarnya ini merupakan kepentingan negara gitu. Jadi kalau misalnya mau diperiksa sama negara ya kita harus nurut aja sebagai warga negara yang baik. Oh, oh ya. Oke, saya paham sekarang. Monggo silahkan yang kayak Mas Taufik kemarin sudah mulai men-searching, ada yang ditanyakan? Enggak sih Mbak, cuma ini ya menarik sih temanya karena mungkin kalau di finance gitu ya mungkin ya saya pernah melihat praktek, salah satu contoh prakteknya mungkin di transfer pricing waktu itu. Di transfer pricing itu kan juga ada ya orang kalau kegiatan ekspor impor itu kan ada pasti ada tax consideration-nya ada ya, ini karena cost ya, karena biaya, kemudian akhirnya mereka apa ya kayak berputar gitu, jadi memilih mentransfer ke negara ini dulu yang pajaknya lebih rendah dan sebagainya gitu, dengan tujuan untuk lebih murah. Tapi itu kayaknya sih boleh-boleh aja ya, cuma kalau untuk kasusnya Mbak Putri ini terkait dengan keterbukaan ini, karena kalau nggak salah kan memang ini kasus bicara kasus Indonesia mungkin ya. Kalau di Indonesia kan orang bayar pajak itu kayaknya self assessment gitu ya, sendiri gitu kan, kita ngisi SPT sendiri toh, nggak di ini, artinya kita melaporkan sendiri, terus kita menginput, menghitung sendiri gitu ya, misalnya berapa pajak kita dan sebagainya. Nah itu juga ada potensi untuk fraudnya juga ada kan dari situ. Artinya kalau kita bicara hak dan kewajiban dari taxpayer tadi, di dalam taxpayer itu juga ada fraud juga sebenarnya kan gitu, yang mungkin bisa menyebabkan kerugian negara dan sebagainya kan gitu. Mungkin ini saya nggak tahu ya, mungkin kalau kasusnya cross country gitu mungkin lebih kompleks. Mbak Putri membandingkan atau gimana nantinya, saya nggak tahu sini. Iya, jadi profesor saya tuh memasukkan untuk Spanyol dan Indonesia. Lah iya makanya. Sebenarnya itu tidak apple ya. Ya mungkin bukan, saya nggak tahu, mungkin ada aturan international rule atau apa yang mengikat semuanya, misalnya seperti itu mungkin lebih cocok terkait dengan seperti ini gitu misalnya. Kalau misalnya basisnya negara by negara itu mungkin ya bisa jadi tidak klop juga gitu misalnya kalau diterapkan. Saya nggak tahu, mungkin ya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada rule yang umum gitu yang mengatur terkait dengan apa bank sekresi ini, terutama terkait dengan perpajakan, disclosure perpajakan ya ini itu mungkin bisa dipakai sih Mbak menurut saya. Misalnya kalau di Indonesia kan seperti itu, walaupun mungkin kayaknya sih esensinya sama ya, misalnya untuk kepentingan kriminal gitu, misalnya untuk penyelidikan mungkin ya boleh-boleh aja kan gitu misalnya. Misalnya untuk kepentingan selain itu mungkin ya nggak boleh, karena kalau di Indonesia misalnya harus ada persetujuan dari apa mungkin OJK kalau di Indonesia mungkin kan gitu. Kan gitu, otoritas jasa keuangan misalnya. Kan gitu. Kemudian kalau di luar kan mungkin bisa jadi enggak. Ya walaupun mungkin secara esensinya besar. Mungkin saran saya itu sih Pak, mungkin kalau ada internasional rule mungkin dari ini kali, mungkin OECD atau dari OECD. Nah, itu mungkin malah bisa dipakai ya kayaknya. Kalau yang menengahi. Untuk biar bisa comparable, kita punya satu aturan gitu yang mengikat seluruh negara. Ya itu memang OECD-nya itu ya. Karena kan Spanyol sendiri kan dia juga, saya OECD kan OEC-nya yang Uni Eropa ini kan dia juga sangat kuat ya. Ya kayak kan Indonesia kan yang lebih menguntungkan mana? Nah, sebenarnya United Nations itu memang lebih memihak peraturannya itu ke negara berkembang. Tapi kan pemilik modal yang banyak itu kan negara-negara maju, mereka cenderung ke OECD gitu, OECD-nya ini. Nah, jadi kadang tuh di awal tahun itu emang bikin pesimis banget, iki piye iki
gimana ini susah banget ini enggak apple to apple. Kalau misalnya dari Indonesia ke Singapura mungkin kita masih bisa yang ada gambaran gitu ya. Karena negara tetangga uang dari Indonesia tuh lari ke Singapura, make sense banget kan. Tapi kalau Spanyol terus yang ini tuh itu yang bikin wah beneran demotivasi banget saya. Tapi lebih kok saya pikir profesor saya lebih pinter lah dan dia lebih maju pikirannya, mungkin dia adalah dilakoni wae kayak gitu. Jadi rasanya kira wah piye aku iso ora kayak gitu kan. Jadinya ya emang dia akhirnya diambil yang apa sih aturan yang mempersatukan dari Spanyol dengan Indonesia apa ya benar itu. Jadi pemikirannya itu ambil OECD di sini ya, gitu. Jadi walaupun di OECD itu Spanyol itu merupakan negara yang anggota tetap ikut pendirinya, tapi Indonesia merupakan negara yang istilahnya keanggotaan yang istimewa atau seperti apa gitu. Ya tetap aja dia juga melaksanakan prinsip rahasia bank ini yang karena banyak adanya pengecualian, terus akhirnya gimana penerapannya di Indonesia kayak gitu. Iya. Jadi kayaknya cenderung untuk menambah wawasan bukan untuk memaksakan. Jelas lagi Raiso, masa Spanyol kan Indonesia kayak gitu kan. Enggak, maksudnya enggak maksudku kayak gitu. Enggak maksudku kalau juga enggak sih gitu. Tapi kan kita juga sudah ketinggalan kan sama Spanyol. Iya. Maksudnya kan karena aturannya mungkin berbeda-beda toh. Takutnya kalau cuma sekedar mengcompare misalnya praktek ini dengan praktek ini oke lah, sekedar mengkritisi misalnya. Tetapi kalau misalnya misalnya harus membandingkan secara detail gitu ya. Mungkin kalau kita punya international rule yang lebih. Karena saya hanya bersumber pada googling ya. Jadi mungkin nggak tahu gedungnya pertama. Jadi ada tadi saya sempat baca kalau misalnya contoh Indonesia itu menganut prinsip seperti ini. Kalau misalnya ada negara itu terbuka gitu terhadap Indonesia, dia juga akan terbuka terhadap dia gitu, dan ya vice versa gitu kan gitu. Resiprositasi. Iya, dan sebaliknya. Lah itu kan ya itu kan kalau seperti itu kan ya balik lagi kasus ini akan muncul lagi karena kan yang dirugikan adalah taxpayer kan gitu. Mungkin ya dalam kasus ini karena mungkin dia tidak dilindungi konfidensialnya dan sebagainya. Kan seperti itu, hukum-hukumnya seperti itu. Tapi ya itu sebatas itu aja sih Mbak, ya saya tahu jadi tapi nggak apa-apa sih ini bagus sih karena di keuangan ya mungkin saya dulu pernah belajar kayak multinational finance itu ya kegiatan ekspor impor mungkin dalam level korporasi juga mungkin bisa jadi itu ilegal tetapi nggak tahu kalau itu ilegal misalnya seperti itu gitu. Atau memang dilakukan secara intensional kalau dia memang gitu. Karena dalam transfer pricing seperti contoh tadi itu dia itu lumrah, maksudnya ya ada gitu kelihatan itu dia melakukan untuk mungkin dalam tanda kutip tax avoidance ya, tapi sebenarnya kan itu mengurangi hanya untuk cost reduction kan itu sebenarnya kan gitu. Tapi boleh atau enggak ya gitu sih. Misalnya kalau mau menyelidiki itu kan harus dibuka toh, misalnya kan gitu ininya kan gitu ininya. Itu sih Mbak Putri mungkin. Iya, terima kasih banyak masukannya. Memang wah ini apa ya yang harus dimasukkan. Harus mencari aturan yang menjadi payung hukum dua negara ini yang sama mana. Gitu. Nah iya itu fokusnya itu sih. Ketika udah menemukan persamaan, bagaimana implementasinya. Terus yang kedua, mengapa berbeda yang membedakan apa kan gitu ya? Iya. Aduh ya Allah. Waduh Mbak, malah jadi mumet ini. Moga Mbak Cesar sampul ini nanti biar mata Mbak mumet lagi. Alhamdulillah toh Mbak Putri dapat masukan ini malah. Nah ya. Terima kasih Mas Taufik. Silahkan yang lain monggo kalau mau kasih masukan. Mas Idam, raise hand, monggo Mas Idam. Jadi matur nuwun Mbak Cesar dan Mbak Putri untuk presentasinya yang luar biasa. Ini sebenarnya meskipun temanya disiplinnya jauh gitu ya dari beberapa teman yang ada di sini, tetapi temanya dekat gitu ya. Dekat dengan karena kita semua pasti punya rekening bank gitu ya. Jadi
gampang gitu untuk bisa relate untuk itu. Nah, saya juga senada dengan apa yang disampaikan Mas Taufik. Ini kalau misalnya tidak dispesifikkan studi kasusnya, saya kira ini juga terlalu luas ya. Tidak karena saya sih meyakini setiap negara mungkin juga mempunyai peraturan yang berbeda, kondisi dan situasi yang berbeda. Jadi kalau misalnya disamaratakan, kok sepertinya berat gitu ya. Kalau misalnya cuman mau mengambil tema itu dan mengambil hipotesa tertentu untuk menyamaratakan semua negara, kok kayaknya belum spesifik. Untuk pertama, belum bisa disampaikan langsung bahwa hipotesa ini menyasar kepada semua negara. Kedua, tentu argumentasinya juga susah ya untuk universal, argumentasi universal. Itu pendapat saya juga. Kemudian yang kedua, saya juga mungkin kalau ngelihat data perbankan di Indonesia, kok saya ngerasa bahwa itu tuh kayak kita tuh di Indonesia tuh kayak akuarium. Bukan hanya pemerintah yang bisa punya akses ke sana, tetapi instansi pihak ketiga juga kok mereka punya data gitu loh, menawarkan produk lah gitu, untuk kartu kredit lah gitu. Itu mereka punya data itu ya dari mana? Ketika penyedia jasa kredit itu mau memberikan, ini berbeda bank ya, memberikan pinjaman, tawaran pinjaman, dia juga sudah tahu posisi kita ini apakah sedang berhutang atau tidak, jumlahnya berapa, itu juga mereka tahu informasi itu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat Indonesia, apakah bank sekresi itu memang ada gitu loh? Seberapa kuat atau seberapa dalam bank sekresi itu diterapkan di Indonesia gitu. Karena kok beberapa hal kita memiliki data sharing gitu kepada instansi-instansi tertentu. Terus yang ketiga, kalau misalnya tadi kalau Mbak Putri ini kan membawa mencari jawaban untuk otoritas yang legal, untuk mendapatkan against bank secrecy itu ya, itu untuk bisa dimanfaatkan taxpayer-nya tadi. Nah sekarang kalau misalnya kebalikannya, apakah apakah ada international framework yang menjaga kerahasiaan konsumen di bank itu? Karena ya itu tadi, bisa jadi kerahasiaan itu dari dari negara. Saya hilang konsentrasi sebentar. Ya itulah pokoknya ya. Jadi sekitar itu, Mbak Tenun. Mas Idam, monggo Mbak Putri ditanggapi. Terima kasih banyak ya Mas Idam ya. Jadi ada 3 poin ya, kalau nggak salah ya, saya catat di sini. Memang ini masih sangat general sekali, karena ini kan yang di awal ya. Jadi kalau masuk, sebenarnya ada 4 chapter ya. Jadi kalau di chapter yang keempat itu sudah masuk ke negaranya yang lebih spesifik, yaitu Indonesia dan Spanyol. Memang diambilnya di situ 2 negara itu. Jadi kalau mau waktu ini bikinnya emang awal-awal itu ya, awal-awal saya masih pemetaan dan memang kayak gerambiang kan. Untuk menemukan riset questionnya ini aja kok susah banget ya. Jadi saya nggak tahu ya kalau teman-teman yang sekolah S3 ini merasakan nggak apa iya. Soalnya waktu S1 dan S2 itu saya waktu mau nulis skripsi dan tesis itu udah yakin, oh ini research question saya, rumusan masalah saya ini gitu. Tapi ketika udah mau jalan itu kadang
ini bukan, itu bukan, dan sebagainya. Tapi insya Allah untuk yang ini memang udah yakin, oh ini dia pusat masalahnya. Kalau untuk yang lebih spesifik, apa sih yang akan diteliti, ya untuk di chapter 4 itu memang lebih ke Spanyol dan Indonesia. Nah, terus kerahasiaan data bank di Indonesia itu apakah seperti akuarium atau seperti apa itu tadi ya. Jadi di Indonesia itu pada dasarnya prinsip rahasia bank itu sebelum adanya keterikatan Indonesia dengan perjanjian internasional yang dilahirkan dari adanya report atau laporan OECD mengenai against bank secrecy ini, itu ada dua, yaitu rigid dan fleksibel. Rigidnya itu udah nggak usah dibahas ya, karena nggak mungkin Indonesia itu bukan rigid ya, tidak serigid dari yang Swiss, karena pasti kita juga sangat fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena pihak Direktorat Jenderal Pajak itu DJP bisa mengakses dengan adanya permintaan izin terlebih dahulu kepada BI, pejabat bank ya yang terkait, juga dengan kaitan kejahatan pidana, teroris, dan korupsi dan sebagainya, itu dia bisa mengakses data nasabah bank ini. Nah, tetapi ketika adanya si OECD ini, untuk sekarang itu Direktorat Jenderal Pajak itu tidak perlu meminta izin kepada Bank Indonesia untuk mengakses data nasabah bank untuk kepentingan pajak gitu. Jadi kalau sebelumnya itu saya ini orang pajak nih, kok kayaknya Mas Idam ini punya uang beratus-ratus triliun dolar gitu ya, ditransfer ke negara Singapura gitu kan. Ini ada apa ini ya, orang pajak kalau zaman dulu sebelum adanya perjanjian internasional ini dia harus bikin surat dulu ke BI, tapi sekarang enggak. Nah, yang membedakan tuh itu. Nah, kalau misalnya tadi mencontohkan Mas Idam, mungkin pernah terima telepon, saya juga habis terima telepon, kok Ibu silakan dapat ini asuransi, nanti kalau tahun ketiga gini-gini, dapat dari mana, tapi kok ya bank yang di mana tempat saya menabung, kayak gitu. Jadi setahu saya, untuk pihak ketiga di luar dari bank itu Indonesia masih aman, kecuali untuk kepentingan-kepentingan yang exception tadi ya, pengecualian pajak dan sebagainya. Tetapi untuk cara mengaksesnya memang lebih mudah. Caranya aja ya, mungkin lebih mudah, sekarang lebih mudah, jadi menjadi lebih cepat. Gitu. Nah, terus untuk international framework menjaga kerahasiaan ini seperti apa? Untuk international framework itu mulai memudar. Jadi saya di proposal saya itu saya tuliskan dan itu alhamdulillah ya dibenarkan oleh profesor saya bahwa bank sekresi ini bukannya hilang, tetapi dia berubah gitu. Karena adanya dinamika siapa namanya kegiatan perekonomian di dunia ini gitu. Dia ada prinsip rahasia bank ini ada, tapi dia sudah berubah ke arah yang lebih baik atau berubah ke arah yang lebih buruk. Yang jelas yang perlu diperjuangkan, karena saya di sini adalah orang hukum, keadilan untuk nasabah bank itu sebagai wajib pajak itu apakah masih bisa dirasakan seperti itu. Jadi kalau international framework-nya ini awalnya itu merupakan prinsip rahasia bank itu adalah kebiasaan. Nah, setelah menjadi suatu kebiasaan, menjadi kewajibannya si bank. Nah, kewajibannya di mana? Karena setiap negara itu mencantumkan bahwa di undang-undangnya, hei bank, kamu wajib menjaga ini. Berarti kalau sudah jadi hukum positif, kalau dilanggar itu kan menjadi suatu pelanggaran dan mempunyai konsekuensi hukum kan, seperti itu. Nah, tapi berjalannya dengan waktu ini, kejahatan perekonomian yang internasional, dia semakin berubah, sudah tidak serigid sebelumnya. Gitu.
Kalau mau lihat lebih literal lagi, itu ada di aturannya OECD itu. Kenapa saya lebih lebih cenderung kepada OECD karena biangnya untuk membuat peraturan sehingga merubah aturan semuanya sedunia itu adalah laporan-laporan dari OECD ini, gitu. Jadi ada FATCA, dia memberikan menganalisa keadaan ekonomi kayak gini nih, seharusnya kita gimana kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi ya Indonesia itu pontal-pontal. Maksudnya tuh yang dia tuh untuk mengikuti aturan dari OECD ini harus bersusah payah menyesuaikan gitu. Ya kalau di dalam tesis saya harus memberikan pembuktian untuk terhadap argumentasi saya ini ya. Kenapa Indonesia kamu nyebut kayak gini tuh kenapa? Gitu. Bisa untuk hipotesa saya sampai saat ini seperti itu. Karena kalau untuk pembuktian ya karena untuk pengikatan terhadap perjanjian ini aja Indonesia waktu itu di tahun 2018 belum ada undang-undangnya. Jadi Indonesia untuk mengikatkan diri itu aja dia perpu dulu baru undang-undang. Karena apa mengejar waktu itu? Karena perpu pembentukannya lebih mudah daripada undang-undang. Seperti itu. Jelas nggak ya Mas Idam ya? Bisa diterima nggak ya penjelasan saya? Siap, jelas, mantap. Oke, Mbak Putri, mungkin karena saya yang agak penelitiannya nggak nyampe saya karena memang nggak pernah terkecimpung di bidang ini. Boleh nggak Mbak bertanya, itu nanti berarti metodenya kayak studi literatur gitu atau gimana sih Mbak? Jadi nanti, metodologinya aja. Studi literatur itu pasti ya Bu Cesar. Saya akan membuat wawancara Direktorat Jenderal Pajak. Sebenarnya disclosure di Indonesia ini seperti apa sih? Saya sebenarnya sudah melakukan wawancara dengan Cita. Cita itu adalah peneliti pajak. Tapi untuk yang kebijakan pajak di Indonesia, konsultan pajak, kalau yang pelajaran pajak ini memang belum. Tapi saya sudah berkirim surat sih, izin sudah saya dapat. Selain literatur, saya juga melakukan wawancara. Yang menjadi ketakutan saya adalah di chapter 4 itu ada Spanyol, terus saya wawancara Spanyol itu gimana gitu. Apakah saya perlu melakukan wawancara itu dan dengan siapa itu? Itu yang menjadi polemik saya sendiri. Gitu. Tapi syukur-syukur aja untuk membaca literatur itu bisa mengakomodir ya. Tapi ya seperti itulah. Gitu Bu Cesar. Kalau Bu Cesar kuesioner ya atau pengambilan datanya seperti apa itu? Enggak, udah menjawab sih Mbak. Cuman berarti saat memang nanti kayak ini ya Mbak ya, selain studi literatur, jenengan juga pengambilan datanya secara primer, yaitu mewawancarai langsung pejabat-pejabat yang terkait dengan regulasi itu, ya, ngoten Mbak? Iya Bu Cesar. Oke, kalau yang di Indonesia sudah ada ini toh Mbak, bayangan siapa saja tadi, cuma yang di Spanyol aja yang masih dalam pemikiran pihaknya siapa gitu, karena profesor jenengan pasti minta kayak tadi studi perbandingan kayak profesor saya kan juga sempat seperti itu gitu, atau gimana? Iya. Mungkin di forum ini nanti bisa ya, namanya kita sama-sama S3 mengalami burnout itu ada, Mbak Putri bisa aja cerita terkait mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman pencarian data di Spanyol atau seperti apa gitu. Kalau yang di Spanyol ini untuk yang khusus transaksi ini belum ada ya Bu Cesar. Kalau Bu Cesar tadi saya boleh nanya nggak? Kalau sempat tuh berarti sekarang udah enggak lagi ya? Ya, saya sih masih ini profesor saya itu juga demanding sama sih, juga pengennya sama Eropa gitu kan ya. Cuma ini aja saya juga harus mencari data lagi gitu karena profesor saya belum
belum puas dengan apa yang saya dapat sekarang ini untuk menyimpulkan sesuatu gitu. Cuman waktu itu kan memang ada perbedaan kondisi Indonesia dengan Spanyol gitu. Terus kemudian saya juga menyatakan kalau dibandingkan nggak mungkin, saya bilang seperti itu. Terus dia minta data, walaupun nggak dibandingkan, tapi dia minta data tambah seperti itu. Nah, mungkin konteksnya juga sedikit berbeda sama jenengan. Kalau jenengan kan jelas sudah diperbandingkan, karena kalau dilihat dari tampilan presentasi jenengan kan sudah ini internasional ya, nggak cuma Indonesia gitu. Mau nggak mau ya itu jalan gitu kan dengan Spanyol gitu. Dan saya yakin nanti malah bargainingnya ketika ditulis dalam jurnal itu lebih tinggi gitu dibanding ya mungkin hanya Indonesia saja seperti itu. Seperti itu Mbak. Berarti mohon maaf Mbak Putri, ini berarti Mbak Putri ini nggih mencari informan atau interview pihak yang di Spanyol nggih. Saya belum sampai situ sih Bu Sera. Saya iya. Jadi kalau misalnya informan itu nanti saya masih mau komunikasikan dengan profesor saya mungkin. Mungkin lebih ke tulisan ya. Kalau wawancara langsung, tapi ya orang Spanyol itu sebenarnya gimana sih? Maksudnya kadang approach untuk lewat email itu bisa cepat ditanggapi dan lebih jelas. Tetapi daripada kita ngomong apa memang speaking jelek banget ya. Dia tuh kadang, ini orang Spanyol tuh kalau karena kan kita sama-sama bukan native kan, gitu loh. Iya. Jadi itu enaknya gimana? Kan kalau sama international service-nya sih enak-enak aja kita ngobrolnya gitu. Mbak Putri, kalau dari pihak supervisor dulu ada ini nggak beliau kayak nanti kalau yang data dari Spanyol saya bantu misalnya informannya siapa, terus nanti komunikasinya bisa saya wakilkan. Kalau profesor saya dulu sempat seperti itu gitu. Istilahnya kalau misalnya Mbak Putri masih agak bingung atau kesulitan Spanyol nanti gimana sih cari datanya, mungkin bisa dikomunikasikan dengan profesornya terkait masalah ini, kemungkinan beliau bisa ngasih solusi atau tidak, apakah nanti wawancaranya dengan beliau. Kalau profesor saya dulu sempat, nanti kalau melakukan ini, mungkin bisa dengan saya, atau seperti itu Mbak Putri. Misalnya profesornya bisa, gitu. Iya, jelas itu bisa, insya Allah ya. Tapi kalau menurut saya, sepertinya, kalau mungkin justru lebih ke ini ya, kemana banyak literatur itu sih. Karena kan ya alhamdulillah sih ya literaturnya aturan-aturan Spanyol itu ditransfer ke bahasa Inggris kan juga udah ada yang bahasa Inggris juga ya kayak gitu. Cuman kadang saya yang menjadi kesulitan saya tuh kadang saya mendapatkan aturan yang lama, sedangkan profesor saya ini udah ada yang baru, kita baca lagi, ini udah ada yang baru, kita baca lagi, kayak gitu. Itu kan butuh waktu dan effort ya. Karena bahasa hukum, bahasa undang-undang itu kan nggak kayak daily conversation gitu loh. Jadi saya tuh ya kadang, wah iya gitu. Kecuali kalau misalnya kayak Mas Kodir yang, aduh ya gitu deh, suka-dukanya. Kodir gimana emang kabarnya? Wah, Pak damai perlu damai itu. Saya kayak perlu berguru ya sama dia tuh kayak. Tapi masih jalan Mbak dia? Masih jalan kuliah atau studi? Dia tuh sekarang kerja di kepresidenan itu loh. Jadi wapres apa staf hukum kok wapres? Wapres Pak Amin? Bukan. Staf khusus presiden itu apa sih singkatannya? SP itu boh, kantor staf presiden tuh boh, bukan? Oh kayak gitulah, apa-apa ngono bilang. Terakhir telepon-teleponan itu, jadi dia tuh sibuk gitu loh. Oke, ya ada betul, pertanyaan kemarin saya lagi. dapat info itu Pak Kodir itu katanya di staf khususnya Menteri Agama dia kalau nggak salah itu ya.
Menteri Agama kok presiden. Iya. Oh, nggih, nggih. Oh iya ya. Iya, ya. Ya Mbak Putri, alhamdulillah ini dengan seperti ini kan kita bisa sharing progres gitu ya. Sebenarnya yakin aja sih. Kalau menyemangati orang itu memang gampang ya. Saya juga sendiri kadang menyemangati diri sendiri gitu Mbak Putri. Artinya bahwa ya kalau kita sudah ini apa riset udah aja, insya Allah nanti ada jalan gitu ya. Amin, 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 amin. Ya, nggak usah lihat Pak Asdi yang progresnya kelihatannya cepat gitu ya. Mungkin melirik saya aja. Jadi Dan ini penuh dengan tangisan dan perjuangan. Tapi tak intinya lihat tuh kan ya makmur tuh. apa makmur badannya BBB. Podo makmur iki lho. Lah nek Tak stres lihat makan. tuh makmur. Masalahnya nek stres mangan nih, piye to? aku juga tambah gemuk kok Mbak Putri karena stres. Istilahnya sebenarnya semua itu menghadapi masalah yang sama. Kalau Apakah kemuan atau apa? apa? Semuanya sedang menghadapi masalah yang sama, Mbak. Kakean mangan. Masalah ya penelitian lah Pak. Kalau Pak Asdi mungkin publikasi. Jadi Mbak Putri jangan lihat Pak Asdi terus nanti kita down gitu ya. Lihatlah saya aja. Gitu. Ojo aku sing dadekke benchmark, aku still far from everything. Contoh yang udah selesai itu Mas Idam gitu kan. Lempeng-lempeng gitu. Mungkin Yang penting jalan aja Mbak Putri, yakin disuruh profesor apa ya jalanin. Kayaknya kok dulu aku pernah mengusulkan gitu ya, apa perlu nggak sih di PCIM ini kita ngadain semacam kayak sebulan sekali, terus bercerita, nggak usah presentasi tapi bercerita tentang istilahnya masalah progres kita, terus yang stuck di sini, who knows gitu, siapa tahu yang nggak harus satu fakultas itu bisa ngasih solusi gitu. Kayak misalnya aku tuh pengen kontak ini tapi ternyata mungkin misalnya Mas Idam sebelumnya udah pernah nih berurusan dengan hal-hal yang serupa misalnya. Bisa coba kontak ini. Nah, mungkin loh kalau menurut aku tuh itu bermanfaat. Tapi ya monggo teman-teman kalau misalnya mau gitu nanti bisa dibahas bareng-bareng gitu. Nah, itu dari apa? Wakanda, Arganada apa? Arganda, Mas. Hah? Arganda. Arganda Wakanda. Wakanda sih. Maklum, pecinta Marvel sejati. Oh iya. Lo ketawa. Mungkin Maksudku, gini sih Mbak Putri. Karena mau interview. Misalnya kayak aku sama Mbak Cesar, kita sama-sama UB, kita sama-sama Fakultas Ekonomi. Tapi secara metodologi aku nggak bisa ngasih saran ke Mbak Cesar. Begitu juga Mbak Cesar nggak bisa ngasih saran ke aku terkait dengan metodologi atau penelitiannya. Nah, tapi inti dari sebuah penelitian itu kan secara filosofi itu kan sebenarnya hampir sama ya. Artinya kita ingin kita punya research question, kita punya outcome yang ingin kita hasilkan gitu. Jadi paling nggak ada dua elemen itu. Ya, yang pertama kita punya research question, yang terakhir kita punya expected result itu seperti apa, harapannya gitu. Walaupun nanti ternyata nggak sesuai harapan, itu malah sebenarnya bisa dijadikan sebuah temuan sebenarnya. Nah, yang nggak bisa kita sharing bersama ya, bukan terus kita nggak bisa sharing terkait dengan ini, tapi mungkin karena ilmunya berbeda ya, itu adalah metodologi. Gimana sih kita jawab research question itu untuk mendapatkan expected outcome-nya tadi. Nah, itu sih mungkin ya yang menurut aku gitu ya, sebagai semacam kayak bimbingan konseling atau itu yang mungkin bisa bermanfaat, mungkin gitu loh ya, mungkin bisa bermanfaat karena kalau yang sudah kita lakukan ya, maksudnya ini lebih ke internal dalam arti yang sering diskusi itu saya sama Taufik gitu ya, itu kita sering diskusi terkait dengan ya banyak hal ya yang sifatnya itu lebih ke penelitian yang kita lakukan gitu loh.
Menurut kamu gimana kayak kemarin ya, kemarin aku buka aja kayak kemarin aku ngobrol sama Taufik gitu ya. Jadi terkait dengan saya tuh disuruh supervisor untuk mencari karakteristik dari distrik ya, dari kabupaten dan kota. Nah, aku udah bisa kita cari online sebenarnya kayak dari BPS di kabupaten dalam angka, kan setiap kabupaten kan punya ya publikasi kabupaten dalam angka. Nah itu ya misalnya aku diskusi itu sama Taufik kayak gitu, oh nih gini, tapi kendalanya tuh kadang-kadang misalnya ini. Nah mungkin loh ya, aku nggak tahu apakah itu a good idea untuk dijadikan sebuah forum ya, yang istilahnya teman-teman yang sedang melakukan penelitian S3 atau mungkin juga melibatkan Mas Idam yang mungkin sudah melewati fase itu gitu. I don't know, mungkin itu hanya usulan sih. Dulu aku pernah ngusulin ini gitu, cuman belum terrealisasi kan sampai sekarang. Nanti kalau misalnya oke, mungkin kita bisa diskusikan lagi di grup gitu ya. Ada Mas Iqbal juga nantinya kan. Mungkin Mas Iqbal juga sedang terkendala banyak hal ya terkait dengan dia harus ke Maroko, terkait dengan harus ke Maroko itu ya, apalagi kondisi COVID sekarang itu akan lebih sulit lagi gitu. Nah, who knows gitu ya. Dengan kita menyampaikan keluh kesah kita itu bisa membantu, apalagi kalau ternyata ada teman yang istilahnya, oh aku udah punya pengalaman, aku punya kenalan ini, aku punya ini. Nah, itu akan insya Allah jadi amal jariah lah gitu. Gitu. Makasih Itu Pak sih. Asdi. Tadi Mas Taufik mau menyampaikan seperti apa Mas Taufik? Enggak sih, maksudnya ya bagusnya sebenarnya sarannya itu, maksudnya kita bisa sharing ya. Apalagi mungkin kayak misalnya kalau kita ambil kasusnya mungkin Mbak Putri yang harus interview gitu misalnya, dan interview itu kan kalau di qualitative research misalnya kan nggak harus banyak ya, mungkin ke satu orang key person aja sudah cukup misalnya. Kan gitu misalnya. Dan gitu key person itu nggak bisa jadi mungkin kita ada kenalan atau siapa, kan malah enak toh. Kan gitu misalnya ketika seperti itu mungkin ini ternyata Mas Idam punya kolega misalnya di kantor pajak, misalnya Pak Asdi yang dulu mungkin pernah kerja di OJK misalnya terkait dengan peraturan perbankan terkait dengan perpajakan misalnya bisa membantu misalnya kan gitu. Mungkin gini Mbak Putri, kalau ini pengalamanku sama supervisor. Ketika supervisor minta apa, aku bilang aku selalu transparansi setransparansi mungkin gitu. Jadi aku sama supervisor tuh udah, jadi dia tahu kalau misalnya di tempatku itu kan aku harus running data. Nah, running data itu pakai software yang namanya Stata. Nah, pengolahan running data itu kan dimulai dari cleaning datanya. Jadi dari data mentahnya kita cleaning gitu prosesnya, terus sampai sudah clean baru kita lakukan namanya estimasi. Prosesnya seperti itu. Nah, dalam prosesnya yang saya sampaikan tadi, kadang kan ada masalah. Ada mungkin keterbatasan pengetahuan saya itu sehingga ada masalah. Nah, itu semua masalah selalu saya sampaikan. Ini loh, saya punya obstacle seperti ini, saya punya keterbatasan seperti ini, saya punya segala macam hal. Kebetulan supervisor memang sangat helpful, dan dengan kita tuh istilahnya mencurahkan hambatan yang sedang kita hadapi, itu so far supervisor tuh selalu pertama helpful, membantu, kasih solusi, dan juga kadang kalau memang impossible ya nggak dilakukan gitu. Itu jadi aku selalu akan nggak terus nutupi dalam artian takutnya penelitiannya ini nggak jalan gara-gara ada satu informasi yang itu tuh nggak bisa diperoleh gitu. Kalau memang itu nggak bisa diperoleh, kita tinggal bilang. Nanti kita akan berpikir, kita akan brainstorming lagi, kira-kira alternatifnya apa. Itu. Alternatifnya apa. Nah, itu yang menjadi suatu hal yang sering aku diskusikan. Jadi kayak aku menganggap bahwa supervisor itu adalah
apa ya, nggak hanya sekedar orang yang memberikan arahan gitu ya, tapi juga tempatnya untuk berkeluh kesah juga gitu. Apalagi dia tahu benar kan metode apa yang dilakukan gitu. Dan dia pasti juga sudah punya pengalaman sebelum-sebelumnya menghadapi sebuah permasalahan gitu. Kayak misalnya salah satu problem yang sempat dulu dihadapin adalah konsistensi dalam menjawab kuesioner yang dilakukan oleh responden. Itu kan suatu hal yang mumeti bagi orang yang cleaning data itu. Ya kan? Jadi ada nggak konsisten nih jawabannya. Nah itu terus terus aku tanya sama supervisor, pernah nggak kamu menghadapi masalah kayak gini? Terus apa yang kamu lakukan? Gitu. Ya udah dikasih solusi. Gitu. Misalnya seperti itu. Gitu sih Mbak. Jadi kalau memang mungkin misalnya Mbak Putri kesulitan terkait dengan itu ya, terkait dengan apa namanya? Yang wawancara sama yang di sini, ya bilang aja bahwa pertama saya ada keterbatasan di bahasa Spanyol kan, itu. Terus kemudian yang kedua terkait aksesnya itu gimana? Saya nggak tahu prosedurnya seperti apa. Apakah harus prosedurnya gimana, harus bikin surat, terus surat apa yang harus disampaikan, gini-gini dan segala macam hal lah yang mungkin itu sedikit berbeda dengan prosedur yang biasanya yang ada di Indonesia gitu. Itu sih Mbak. Iya Pak Asti, Aku pernah ya, masukannya. kayak nyambung Mas Asti pernah mewawancarai responden dari Spanyol Mbak. Dulu pas S2 aku itu kan tesisnya tentang Spanyol di Guernica. Aku mewawancarai pusat studi, mewawancarai masyarakat sekitar. Kalau yang pusat studi itu memang aku udah berbekal surat ya dari kampusku. Jadi ditujukan ke beliau, terus kemudian dikirimkan memang sebelumnya sebelum ke sana, kemudian setuju. Kemudian pas ke sana baru aku bisa mewawancarai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi sebenarnya sangat nggak masalah ya untuk hal tersebut. Terus untuk yang masyarakat, aku juga pernah kirim kuesioner langsung gitu. Di hari Minggu orang banyak ngumpul di situ, aku langsung datang satu persatu bicara bahwa saya lagi studi ini, minta partisipasi dari masyarakat sekitar itu. Terus beberapa orang, hampir semua mau gitu ya, meskipun ada juga yang nggak mau gitu. Nah kuncinya kan kalau kuesioner itu kalau untuk di publik itu nggak masalah, mereka mau ngisi. Pertama karena masing-masing orang itu kan dia bebas ya, di atas bebas memutuskan untuk dirinya sendiri. Nah kemarin kelompoknya penelitian Pak Halim itu kan tadinya sempat ditujukan kepada siswa SMA. Nah siswa SMA itu pelik karena pertama harus ada surat tertentu ke ininya ya kan, ke instansi. Nah itu nggak disiapkan waktu itu. Bahkan beberapa instansi negeri itu harus minta izin ke Kemendiknasnya, Kementerian Pendidikannya Spanyol gitu, karena dia terikat, negeri itu kan terikat ya, negeri dia terikat ke Kemendiknas gitu. Nah karena yang kedua, karena anak-anak SMA itu kan dia di bawah umur gitu. Jadi harus juga izin ke orang tuanya. Jadi itu pelik juga. Nah makanya itu hal-hal yang mungkin perlu diantisipasi juga. Jadi sebenarnya pertama intinya mewawancarai orang Spanyol memungkinkan gitu. Kalau dia dari tempat yang institusi resmi, maka juga jenengan harus berbekal institusi resmi dari departemen. Insya Allah itu departemen akan siap itu memberikan itu. Gitu. Terus kemudian yang kedua, kalau kuesioner di publik itu nggak perlu izin-izin dan langsung aja minta izinnya ke orang yang bersangkutan. Gitu sih Mbak. Terima kasih banyak ya masukannya Mas Idam.
Iya benar-benar. Saya masih lagi loading ini dari masukannya Pak Asdi dan Mas Idam ya. Ya oke oke. Tapi itu sangat berguna sekali, bermanfaat banget kok. Iya. Ya, intinya kalau Pak Asdi tadi memberikan solusi jika ada sesuatu, feel free untuk diskusi dengan supervisor. Tapi memang setiap supervisor itu berbeda. Kayak supervisornya Pak Asdi, kalau ada masalah dia memberikan brainstorming bareng-bareng. Kalau supervisornya Pak Idam, dia bilang it's up to you. Sepertinya supervisornya Pak Idam juga mirip saya gitu ya. Kadang dia bilang, kamu ya kalau itu menurutmu baik ya itu dijalankan Cesar karena saya tidak expert di situ. Beliau sering begitu gitu ya. Tapi kadang juga memberikan solusi apakah tidak lebih baik seperti. Jadi memang masing-masing supervisor itu apa namanya sifatnya beda-beda ya. Jadi mungkin Mbak Putri juga bisa menggali kira-kira beliau itu lebih ke memasrahkan ke kita atau memberikan solusi gitu nggih. Kalau Mas Idam tadi memberikan contoh teknik pengambilan data di Spanyol itu sebenarnya mudah Mbak. Mungkin kita kadang ya perempuan itu lebih sering berpikir yang tidak nanti kalau, tapi ternyata dengan dilakukan Mas Idam sudah menjalani dan itu ternyata bisa gitu ya. Masih bab satu saya dulu, terus di bab apa terus ngerjain ya gitu setelah jadi tesis memang benar bisa dipikirkan tapi dikerjakan aja, nggak usah dipikirin. Iya betul Mbak Putri. Oke. Kata orang only worries when you need it. You only worry only when you need it. Tapi kayaknya kok worry terus apa nih terus toh Mas? Berarti ini maksudnya kalau gitu, belum Pak. terjadi, maksudnya kalau belum terjadi ya nggak usah worried gitu loh. Oke. Kalau sudah terjadi baru kemudian kita let's think about it, let's worry about it gitu. Kalau belum terjadi jangan dulu lah, biarkan aja dulu meskipun ada tanda-tanda, jangan dulu, kerjain aja dulu. Oke. Oh ya. Jadi kita jangan mengkhawatirkan yang kalau belum tuh udahlah kok kalau aja gitu ya. Ya. Iya Mbak Putri ya seperti itu ya. Saya tidak ini ya Mbak ya. Kadang juga sifat manusia dan kadang jarang yang punya sifat kayak Mas Idam dan mungkin itu lebih banyak dialami laki-laki ya. Kalau perempuan itu kadang worry dulu belum dikerjakan gitu. Sama saja. Sangat bisa relate. Iya. Nah makanya ya kalau kayak gini kadang ketemu teman yang positive thinking kayak Mas Idam, oh iya ya kenapa kita harus worried gitu kan, walaupun nanti kumat lagi gitu ya enggak apa-apa ini untuk healing sebentar gitu ya gitu. Kumat-kumatan ya. Iya, ada kalanya kita itu berpikir jernih, ada kalanya worried itu berlebihan itu ya masuk akal gitu ya. Tapi kalau memang ada masalah sebenarnya bisa feel free kita ketemuan gitu ya untuk stress healing atau untuk mencari solusi gitu ya. Siapa tahu ada yang sudah berpengalaman seperti tadi Pak Asdi sampaikan gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini kayaknya ini sudah melebihi jam sholat asar untuk waktu Barcelona gitu ya. Saya kira kita cukupkan. Alhamdulillah pertemuan hari ini sangat baik sekali. Selain Mbak Putri presentasi terkait dengan risetnya, kita juga bisa curhat gitu ya, karena kita bersama-sama di sini mengalami pasang surut gitu ya, menghadapi supervisor, handle riset seperti itu. Insya Allah gitu ya, kita akan berakhir dengan baik gitu. Insya Allah kita bisa pulang dengan tujuan kita, backward insya Allah suatu saat nanti, insya Allah itu doa kita bersama gitu ya. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, tadi ada pesan untuk foto bersama dulu gitu nggih. Fotografernya biasanya yang mana nih? Fotografernya ini lagi tidak bisa melakukan foto gitu. Ayo, saya disuruh memfoto tapi saya bingung, masih jam saja ya Mas. Mungkin share screen-nya di dulu, share screen-nya di stop dulu. Stop dulu. Oke. Ya. Bu Putri. Oke, Mas Halo Armin Pak sudah semua. Ada yang masih membuka? Mbak Nisa is coming.
Mbak Faiza, Bang Mufti, Bentar. Mbak Nisa belum kelihatan. Oke, here you are. Baik, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah, nanti saya kirim Oke. ke grup. Nggih. Terima kasih, Matur Pak. nuwun semuanya. Kapan Nggih, kan, saya Dora? tuh Wah, ini Bapak juga. Bapak itu stress healing loh ke Andorra. Atau kayak itu loh, aku kemarin kita diskusi sama Valdenuria. Taufik ke mana? Valdenuria. Valdenuria Iya. kalau mau. Ya Nggak Allah. apa-apa. Nggak apa-apa, juga cocok. Nanti kita diskusikan insya Allah. Ya. Ya. Oke. Gitu, nggih. Nggih, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Selamat sore waktu Barcelona.